Oke, sekarang kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu bersama aku Kak Desi dan Kak Fani. Oke adik-adik, udah pada semangat sekolah minggu? Semangat. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Kamu Memang Cantik, Kamu Memang Ganteng. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Dalam lautan, lebih dalam kasih
masuk ke dalam penyembahan, kita mau nyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Semua adik-adik gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang bercanda, kita mau fokus untuk menyembah Tuhan Yesus. Cerita firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu lagi, walaupun masih ada yang online dan offline. Kiranya Tuhan kasih kami sukacita yang penuh untuk dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, silakan duduk. Halo adik-adik, mari dengarkan cerita Alkitab hari ini. Cerita hari ini berjudul No, No, No. Tidak, tidak, tidak. Cerita hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius pasal 4 ayat 1-11. Pesan hari ini adalah ketika saya memiliki firman Tuhan di hati saya bisa mengatakan tidak kepada setan. Ayat hafalan untuk minggu ini dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pernahkah kamu tergoda untuk melakukan sesuatu yang dilarang sama mama atau papa? Melakukan sesuatu yang kamu tahu ini salah. Setan mencobai Yesus. Tetapi Yesus berkata, tidak. Bagaimana Yesus bisa menolak setan? Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes. Yesus perlu sendirian. Yesus mau berdoa dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan di bumi. Maka Yesus pergi ke padang gurun. Selama 40 hari Yesus tidak makan. Yesus berdoa sepanjang hari, setiap hari. Selama 40 hari setan tiba-tiba muncul. Setan tahu Yesus lapar dan lemah. Jadi setan berkata kepada Yesus, "Jika kamu benar-benar anak Allah, ubahlah beberapa batu ini menjadi roti." Setan tahu Yesus adalah anak Allah. Allah baru saja memanggil Yesus adalah anak yang terkasih waktu Yesus dibaptis. Kalau Yesus melakukan mujizat ini, Yesus akan nunjukin bahwa Yesus ragu sama firman Tuhan. Dan terlebih lagi, setan tahu bahwa Yesus tidak akan pernah melakukan mujizat untuk menolong dirinya sendiri. Yesus hanya
melakukan mujizat untuk menolong orang lain. Yesus sudah mempelajari kitab suci dari ibunya Maria di rumah ibadat yang dihadiri oleh semua keluarganya. Ketika setan berkata, "Ubahlah beberapa batu ini menjadi roti," Yesus memikirkan hal-hal yang pernah Yesus pelajari. Orang tidak hidup hanya dari makanan, jawab Yesus, tetapi dengan firman yang ada dari Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, jadi Yesus tidak perlu membuktikannya. Yesus ingin setan tahu hal itu untuk ditaati dan percaya Tuhan lebih penting daripada makanan saat ini. Yesus tahu bahwa Yesus dapat bergantung kepada Tuhan untuk menyediakan makanan baginya pada waktu yang tepat. Kemudian, setan membawa Yesus ke bait suci di Yerusalem. Setan membawa Yesus ke salah satu tempat tertinggi di bait suci. Mungkin itu adalah tempat di mana para imam berdiri untuk meniup trompet untuk memanggil orang-orang untuk beribadah. "Jika kamu adalah anak Tuhan," ejeknya setan, "lompatlah. Kitab suci berkata, Bapamu akan mengirim malaikat untuk menyelamatkanmu. Mereka akan menangkapmu dan mencegahmu untuk jatuh ke batu." Dan itu benar. Tuhan telah berjanji bahwa para malaikat akan menjaga umatnya agar tidak jatuh ke bebatuan. Tapi Yesus tahu bahwa Yesus tidak seharusnya menempatkan dirinya dalam bahaya. Dan Yesus tidak ingin menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepadanya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi, Yesus tahu dia tidak akan melompat. Kitab suci juga mengatakan, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," jawab Yesus. Setan mencoba satu hal lagi. Setan membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Di sana, dia menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. "Sujudlah dan sembahlah aku," setan menyuruh Yesus. "Dan semua ini bisa menjadi milikmu." Setan berbohong. Setan tidak bisa menjanjikan dunia kepada Yesus, karena dunia bukan milik setan. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Setan tahu kalau Yesus sujud kepadanya, Yesus tidak akan menyelamatkan dunia. Semua orang akan tersesat selamanya. "Menjauhlah dariku, setan," perintah Yesus. Kitab suci mengatakan kamu harus menyembah dan melayani Tuhan. Saat itu juga setan meninggalkan Yesus. Setan tahu bahwa Yesus tidak akan pernah menyembah siapapun kecuali Bapanya. Setelah setan pergi, para malaikat datang bersama Yesus. Mereka menghibur Yesus. Mereka memberi Yesus makanan dan air. Bagaimana Yesus bisa menolak godaan setan? Yesus membaca firman Tuhan dan memikirkannya, merenungkannya. Yesus pergi ke sinagog setiap minggu. Yesus ikut melayani dalam kebaktian dan Yesus berdoa. Kamu dapat membaca salah satu doanya dalam Yohanes 17. Menyembah Allah memberi Yesus kekuatan. Kamu juga bisa mendapatkan kekuatan saat kamu menyembah Tuhan. Hai adik-adik, Shalom. Senang ketemu lagi minggu ini. Nah, kakak mau nanya, siapa yang setiap saat digoda sama iblis atau setan? Nah, ternyata adik-adik ya, bukan cuma kita aja yang digoda sama setan. Nah, tadi kita lihat filmnya kan, Tuhan Yesus pun digoda sama setan. Nah, pada saat Tuhan Yesus habis dibaptis oleh siapa? Bapak Yohanes. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus pengen sendiri, ya. Dia nggak mau lagi dia nggak ingin ada murid-muridnya. Dia pengen sendiri. Untuk apa? Bukan buat tidur atau apa, tapi dia pengen berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berdoa dan berpuasa. Kucuk-kucuk datang siapa yang menggodanya? Datang setan yang menggodanya, ya adik-adik. Nah, pada saat itu setan
Berapa kali Tuhan Yesus digoda pada saat itu? 3 kali. Nah, yang pertama setan bilang apa sama Tuhan Yesus? Coba deh kamu ubah ini, batu ini jadi roti. Nah, Tuhan Yesus dengar nggak apa yang dikatakan setan? Kata Tuhan Yesus, emang kamu siapa nyuruh-nyuruh aku? Ya, aku ini Tuhan. Ya, nah akhirnya Tuhan Yesus karena dia suka Dia suka sama-sama mamanya, sama papanya. Pada saat waktu dia masih kecil sampai sekarang, ya, dia suka dengerin firman Tuhan. Nah, sampai dia tidak tergoda. Nah, yang kedua, Tuhan si setan ini nggak kapok-kapok, datang lagi ketemu Tuhan Yesus. Kalau kamu Tuhan, katanya, dia bawa naik ke bait suci. Dia bilang, coba deh kasih jatuh diri kamu ke situ. Nanti ada, kalau kamu lompat, nanti ada yang angkat yang ituin kamu di bawah. Kata Tuhan Yesus, nggak banget kali ya mau dengerin setan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dengar gak? Ternyata juga tidak. Tapi yang namanya setan itu nggak ada kapoknya. Sampai 3 kali dia suruh naik di atas gedung yang paling tinggi, ya, suruh kamu lihat ke bawah. Berani banget dia setan sama Tuhan Yesus. Nah, begitu semua apa yang ada di bumi ini, kalau kamu menyembah sama setan, kata, ya ampun, kakak sampai geleng-geleng kepala, nanti semua ini jadi milik kamu. Kata Tuhan Yesus dalam hatinya mungkin ya, ini kamu ini siapa? Ya, tapi Tuhan Yesus bilang sama setannya, enyah kau, disuruh pindah setannya. Ya, kalau kita kan suka bilang wacal ya. Nah, sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya iblisnya masih mau datang menggoda enggak? Udah kapok. Akhirnya iblisnya pergi. Nah, setelah iblisnya pergi, datang siapa? Datang malaikat-malaikatnya memberikan Dia memberikan penghiburan buat Tuhan Yesus, terus dikasih makanan, dikasih minuman. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kenapa Tuhan Yesus bisa sampai kuat untuk melawan setan atau iblis? Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat Tuhan Yesus. Dia berdoa, ya, dan firman Tuhan yang tiap hari atau yang dia baca itu menjadi kekuatan buat melawan si setan tadi. Nah, sekarang kakak mau nanya, bisakah kita seperti Tuhan Yesus untuk mengatakan tidak atau no, seperti tentang tadi judul pembelajaran kita hari ini? Bisa nggak kita katakan tidak sama setan? Kalau kita nggak usah pergi sekolah minggu, nggak usah nonton biasanya anak-anak kecil-kecil di YouTube untuk sekolah minggu ngapain? Ya, mendingan juga main HP. Nah, bisa nggak kita bilang katakan enggak kalau sama setan kalau mengganggu? Bisa, seperti Tuhan Yesus kalau kita rajin berdoa atau kita rajin membaca firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kita berani katakan tidak karena firman Tuhan yang lebih kuat di dalam hati kita, ya. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan yang Tuhan masih terus berikan kesempatan untuk kami boleh belajar dan kami boleh mengatakan tidak kepada setan
yang selalu menggoda kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh belajar bagaimana kami melihat bahwa Tuhan Yesus begitu kuat karena Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih, biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami berani mengatakan tidak kepada setan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat hafalan kita untuk semua ya, mulai dari kelas batita, balita, kelas besar ya, semua ayat hafalannya sama. Di Mazmur 119 ayat 11. Kakak ulang ya, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, kita ulang sekali lagi, Kak ulang sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalannya. Dalam ayat hafalan minggu ini Roma 1 ayat 17a sampai b. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak kepada iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup dalam iman. Roma 1 ayat 17a sampai b. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17b. Amin, dikasih. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17b. Makasih Kak, shalom. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang tertolak dari iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 1 ayat 17. Makasih Kak, shalom. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Terima kasih. Shalom, nama saya Dela. Saya akan menghafalkan hafalan minggu ini. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Terima kasih Kak, shalom. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang tertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Terima kasih Kak. Shalom Kak, nama saya Krisna. Ayat hafalan minggu ini Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup
oleh iman. Roma 1 ayat 17b. Terima kasih Kak. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran dalam Allah yang menyelamatkan, Allah yang bertolak kepada iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Terima kasih. Shalom, mata minggu ini Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17b. Terima kasih Kak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Dara Roma 1 ayat 17b. Salam, nama saya Kalista. Ayat hafalan minggu ini Roma 1 ayat 17. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Sangka saya akan mengatakan ayat minggu ini Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak kepada iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Terima kasih. Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17b. Tiga. Salam Kak. Ayat hafalan minggu ini Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17b. Terima kasih Kak. Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Terima kasih. Pengumuman Sekolah Minggu 3 September 2022. Ibadah Sekolah Minggu bagi adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir secara onsite jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di lantai dasar. Ingat, untuk hadir pastikan kamu sudah divaksin kedua dan pastikan kamu hadir dalam keadaan sehat ya. Bagi adik-adik yang bayi sampai balita dan yang berada di rumah, tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehwot Taman Wisma Asri. Nah, untuk persembahan, adik-adik tetap bisa memberi persembahan dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di hari Minggu dan ibadah Minggu atau ibadah sekolah Minggu, atau di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah Minggu. Cara kedua, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini.
Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLMI. Gembala Sekolah Minggu dan BPJ Bidang Misi GKI Rehoboth mengajak adik-adik untuk ikut mendukung pelayanan misi GKI Rehoboth dengan menjadi sahabat misi bagi 5 pos PI yang sudah ada, dengan mengisi kartu sahabat misi yang akan diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu atau gembala sekolah minggu KDW. Tuliskan namamu dan jumlah uang yang adik-adik mau persembahkan selama periode September dengan November 2022. Mari belajar bermisi dengan hati, berdoa, dan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendukung misi menjadi sahabat misi 2022-2023. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendukung misi menjadi sahabat misi 2022-2023. Buat kamu yang belum ikut, yuk ikut terlibat menjadi sahabat misi. Hubungi Kakak Dewi atau guru sekolah minggu. Kakak-kakak sekolah minggu dan gembala sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Minggu 4 September, Luisa Sarah Patinaya. Sabtu 10 September, Brian Gerald Sipayung. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Adik-adik ingat untuk sebutkan alamat ayat hafalannya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita bisa minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah. Sekian pengumuman sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatanmu dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah, selalu pakai masker dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke? Nah, kalau masih ada adik-adik yang belum pernah belajar menghafal ayat hafalan, semangat ya, pasti bisa. Oke? Nah, kita mengucap apa? Mantap buat apa? Teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan, dan kita juga berterima kasih untuk mama dan papa yang sudah mensupport anak-anaknya supaya semakin hari semakin semangat menghafal ayat hafalan. Oke? Nah, adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang atau sekolah minggu kita. Nah, nanti kakak akan berdoa buat teman kita. Ada 2 teman kita yang berulang tahun, yaitu 1 Loisa Patinaya, yang kedua Brian Sipayung. Selamat ulang tahun ya. Nah, nanti sekalian kakak tutup dalam doa penutup kita minggu ini. Nah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk teman kami Luisa Patinaya dan Brian Sipayung yang Tuhan sudah tambahkan usianya setahun lagi. Kami percaya itu karena kemurahan, anugerah, dan kasih setia Tuhan yang mereka rasakan setiap hari yang tak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong mereka juga semakin hari semakin setia, semakin taat, dan Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan semangat untuk semakin hari mereka juga rajin belajar. Dan kami percaya masa depan Tuhan memberikan masa depan yang terbaik.
Kami berdoa biarlah Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, dan kami berdoa juga buat mama dan papa mereka sehingga Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan terus menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih terus berikan kepada kami untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh bersukacita, untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan Yesus, dan minggu depan kami boleh terus hadir kembali, dan biarlah sukacita, kasih karunia yang kami rasakan yang berasal daripada Tuhan Yesus terus nyata dalam hidup kami. Dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, bahkan minggu ke depan dalam segala studi kami, biarlah Tuhan terus memberkati kami dan terus memberikan kami kepintaran. Kakak-kakak sekolah minggu juga Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya, orang tua kami juga yang sudah mensupport kami, Tuhan memberkati. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.